disenangkan mengumpul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama niati dengan terus ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan ini harus diingati dengan ikhlaskan Allah, dan juga diingati dengan cara rutin kita harus melaksanakannya, seperti mengikuti kuliah subuh. Siapapun yang akan menyampaikan kultur kuliah subuh ini, mari kita sama-sama disimak apa yang disampaikan, didengarkan langsung. Nanti setelah kita tahu dan paham, mari kita sama-sama makan. Dan masalah ilmu yang kita peroleh itu tidak harus kita lakukan. Itu pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beribadah. Lebih kalau kita mendengarkan dan paham daripada apa yang sampaikan tersebut tidak diamalkan, itu lebih banyak sekali pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu hadis Nabi yang berkaitan dengan fadilahnya bulan suci Ramadan. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hawara majlisal ilmi fi Ramadan kata Allah ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadat sanah. Barang siapa yang menghadiri majelis taklim yang seperti apa yang telah kita lakukan bersama pada kesempatan pagi ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah gerakan kaki bapak dan itu dicatat atau ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah satu tahun lamanya. Coba bayangkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Hanya satu langkah, tapi ikhlaskan Allah semata-mata, enggak mengharap apa-apa pada semua manusia, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu langkah saja itu sudah dibahas oleh Allah, janjinya Allah akan diberikan suatu seperti orang yang beribadah satu tahun lamanya. Milo bayangkan, satu tahun akhirat dengan satu tahun dunia. Dan orang tersebut akan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaannya dan kemurahannya Allah itu kepada hambanya yang mau melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan dengan mengikuti atau mendengarkan pengajian di masjid-masjid Allah seperti ini. Bukan hanya di sini saja, bukan saja di mana saja, ada pengajiannya membahas masalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau datang ikhlaskan Allah dan ini memahami dan ini nanti sudah paham, tahu akan diamalkan. Ini manfaatnya besar sekali bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua itu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan mau melaksanakan apa segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus keikhlasan di dalam hati, tak
maksudnya ya, ini sambung dan sebagainya. Waman gawamar kala jalan di Ramadan atau mau ta'ala dikulir rokatin madinatan tamla'u min ni'matillahi ta'ala. Masya Allah. Barang siapa sengaja terus-menerus mengikuti jamaah sholat, boleh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus-menerus tidak putus-putus, kecuali kalau hal seperti itu perjalanan sampai dan sebagainya terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bikuli rokatin madinatan tamla'u min ni'matillah. Allah akan memberikan setiap satu perkara, diberikan suatu kota Madinah yang penuh atau dipenuhi oleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaannya, kemurahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba Allah, terutama umat Muhammad. Itu marilah kita sama-sama ingati secara rutin, kita terus menerus mengikuti keadaan agama yang ada di masjid ini dengan terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya waman barra walidayhi fi Ramadan jalanu nadrallahu ta'ala bi rahmatin wa ana kafilun fil jannah. Dan barang siapa pada bulan suci Ramadan itu dia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Ini kita karena semuanya mempunyai kedua orang tua, maka wajib adalah anak terhadap orang tua orang tua wajib juga berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada orang tua pertama adalah kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan daripada kedua orang tua bila mana itu didengar. Kita harus usaha. Kalau kita bicara dengan orang tua, jangan sekali-kali bicara itu menyinggung perasaan orang tua. Seharusnya itu harus selalu kata-kata keluar dari mulut kita sebagai anak, harus kata-kata itu yang bisa menyenangkan rasa senang orang tua kalau anak bicara kepada orang tua. Inilah kita. Dan sampai-sampai sekali-sekali kita itu menggunakan kata-kata kepada kedua orang tua itu dirasa orang tua merasa sakit, hatinya tersinggung daripada kata-kata. Yang selanjutnya berbuat baik pada sekali apa? Ya biarlah kadang orang tua, kadang-kadang orang tua itu membutuhkan, misalnya minumkan, makankan, dan karena sebab itu tak bisa dia mencuci pakaiannya dan sebagainya. Apa kebutuhan orang tua? Kita sebagai anak tahu kewajiban bahwa itu anak terhadap orang tua wajib untuk berbuat baik dengan segala sesuatu yang tidak menimbulkan kemaksiatan. Itu harus dilaksanakan. Itulah orang yang semacam itu nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan kerahmatan Allah, belas kasihan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang semacam. Kalau orang sudah dibelas kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak. Lain dengan orang tua